Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, mata kuliah statistik. Kita akan mulai saja ya. Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan dulu sampai sebelum UTS. Jadi sampai sebelum UTS itu kita ada 8 kali pertemuan. Satunya kita akan masuk di 1 kali pertemuan itu kita UTS, kemudian 1 kali pertemuan kita kuis. Materi yang akan saya berikan, yang pertama, pertemuan pertama statistik dan data, statistik deskriptif, dasar-dasar probabilitas, distribusi probabilitas dan variabel acak, kemudian survei cara pengambilan sampel, distribusi sampling, pendugaan parameter populasi, dan pengujian hipotesis. Seperti itu. Ya. Nah, apa sih statistika itu? Siapa yang ngerti? Paham? Nah, statistika itu adalah cabang dari matematika yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan, serta menafsirkan satu parameter. Sehingga statistika itu perbedaannya dengan matematika. Nah, kalau matematika itu lebih ke apa ya, ilmu yang digunakan di semua elemen. Sedangkan kalau statistika itu lebih ke mempelajari, merencanakan, kemudian menginterpretasikan, dan menafsirkan. Nah, kemudian ini juga dalam ilmu statistika itu ada beberapa penyajian data dalam pengambilan data. Yang pertama, ini adalah dalam pengambilan data. Itu ada 4 cara. Yang pertama, populasi. Yang kedua, sampel. Yang ketiga, survei. Yang keempat, sensus. Jadi ada 4 cara. Di mana definisi dari populasi itu sendiri itu adalah sekumpulan dari beberapa elemen. Oke. Kalau sampel, jadi sekumpulan populasi yang diambil satu untuk objek penelitian. Sedangkan survei sendiri adalah beberapa. Kalau ini diambil satu, kalau yang survei ini dia beberapa. Sedangkan sensus itu dia diulang-ulang tiap tahun. Pokoknya intinya selalu diulang-ulang. Gitu ya. Nah, nih, apa sih bedanya statistik dan statistika? Nah, kalau statistik itu dia hanya sekumpulan angka-angka yang berkaitan dengan data kuantitatif. Dia hanya angka-angka saja. Beda lagi dengan statistika. Statistika itu ada ilmu pengumpulan. Ilmu tentang pengumpulan, penyajian, analisa, interpretasi data untuk membuat satu keputusan. Jadi lebih ke ada suatu data, kita ada tujuan penelitian. Nah, ini saya digunakan untuk melihat tujuan dari penelitian. Kenapa? Karena data tersebut diolah dan diinterpretasikan.
Nah, itulah fungsinya dari statistika. Beda dengan statistik. Dia hanya angka-angka saja. Oke. Nah, metode dalam statistik itu dia ada dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif menyajikan suatu informasi mengenai kondisi populasi sampel, penyajian informasi biasanya dibahas dari pola keturunan, misal dari umum khusus, dan juga ringkasan tentang variasi turunan. Nah, ini lebih kayak gini, kualitatif. Kalau inferensial, generalisasi informasi sehingga menjadi teori atau pengetahuan atau statistika yang mempelajari bagaimana kesimpulan tentang populasi penggunaan data yang diperoleh. Ini kuantitatif. Ini kualitatif, ini kuantitatif. Ya lebih seperti itu ya. Nah, perannya apa? Fungsi dan peran statistik dalam kehidupan sehari-hari. Misal di bidang ekonomi ya, kita dapat menetapkan standar itu. Terus kita dapat melihat pengawasan efisiensi kerja. Jadi kita bisa melihat titik maksimum atau titik minimum dalam efisiensi kerja. Penguji metode baru, hubungan antar biaya dengan yang diproduksi. Jadi misal kita melihat berapa banyak biaya, berapa banyak jumlah yang diproduksi. Seperti itu. Preferensi konsumen. Ya, konsumen tuh lebih prefer kemana nih? Dia lebih menyukai kemana nih? Nah, penaksiran potensi pasar dan penetapan harga. Kalau di tenaga kerja, kita bisa melihat tingkat partisipasi angka kerja. Partisipasi angka kerja. Kemudian penyerapan tingkat kerja. Berapa banyak jumlah pengangguran. Produktivitas tingkat kerja. Berapa banyak upah dan berapa besar keuntungan. Nah, data dan pengukurannya. Ini sangat penting, kita harus bisa membedakan antara big data, data menurut skala dan pencatatan, data menurut objek pencatatannya, dan sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, kalau big data, data yang diperoleh akan terus bertambah dari waktu ke waktu sehingga ukurannya menjadi sangat besar. Kecepatan pertambahannya pun sangat tinggi. Ini misalnya kayak sensus penduduk. Dia tiap tahun terus bertambah. Dan ini biasanya membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan menurut skala pencatatannya, itu ada data nominal, data ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau ordinal sendiri itu lebih ke angka ya. 1, 2, 3. Kalau dia ini nominal 1, 2, 3. Kalau ordinal itu dia lebih ke skala, ada tingkatan. Ordinal tuh dia ada tingkatannya. Kayak 1, 2, tingkatannya bisa ke atas. 2, 4, 5. 1 menurun. Maaf. Kalau interval itu dia kayak dalam satu kelas itu dibedakan menjadi beberapa interval, yaitu berat badan,
antara 40 sampai 50. Ada skalanya. Nanti akan dijelaskan di berikutnya. Rasio ini bisa dibandingkan dan diukur dengan secara matematis. Kemudian, data menurut objek pencatatannya. Itu ada time series, crop section, dan data panel. Nah, ini perbedaannya. Kalau time series itu dia kayak tingkat inflasi antara tahun 2000 sampai 2010, 2010 sampai 2020. Kalau cross section itu per wilayah. Jadi ini ada wilayah, inflasinya dari tahun 2000 sampai 2010, 2010 sampai 2020. Ini juga wilayah A dan B. Nah, kalau data panel itu gabungan di antara keduanya. Seperti itu. Ini jumlah inflasi. Jadi, ini adalah inflasi per wilayah. Kemudian ini adalah tahun. Ya. Tahun sekian jumlah inflasinya sekian. Di kota A. Ya, di kota A. Di kota B. Inflasinya sekian. Di kota C, sekian. Itu adalah data panel. Tapi dia keseluruhan dari tahun sekian sampai sekian jumlahnya jadi satu. Nah, itu data panel. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Skala nominal itu merupakan simbol atau lambang kayak 2, 3, 4, atau 3,14 kayak gitu ya. Kalau skala ordinal itu berperingkat, misalnya 10, 30, 40. Kalau interval itu dia ada tapi tidak bisa dihitung dengan nih. Tidak dapat dilakukan operasi matematik. Misal antara berat badan yang tadi sudah yang paling gampang gitu. Berat badan satu kelas. Sedangkan untuk rasio dia dapat dilakukan yang gimana tadi? Kalau rasio itu dapat dilakukan operasi matematika dan dapat dibandingkan. Misal misalnya, oh ini contoh berikutnya. Misalnya kayak 10.000, 20.000. Lebih besar mana? Lebih besar 20.000 daripada 10.000. Ini contohnya. Nah, kalau kelas, ini berarti termasuk yang nominal. Angka kan? Kalau interval, itu tadi apa? Berperingkat. Dia ada peringkatnya. Oh, ini turun. Dia berperingkat. Kalau ini interval. Tapi tidak dapat dibandingkan. Sedangkan hadiah itu rasio. Jadi kita bisa lihat nih, lebih besar 5 juta daripada 4 juta. Ya, intinya dapat diperbandingkan dengan operasi matematika. Ini 5 juta lebih besar dari 4 juta. 4 juta lebih besar dari 2 juta. Seperti itu. Kemudian, dalam pengumpulan data itu dia ada 4 ya. 4 yang harus diperhatikan. Nah, tujuan pengumpulan data itu dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Di mana elemen tersebut terdapat di dalam populasi, sampel, kemudian sensus, dan sampling. Populasi itu apa sih? Kumpulan dari seluruh elemen yang dapat dibedakan menjadi satu yang lainnya. Atau kumpulan elemen-elemen yang lain. Kumpulan banyak-banyak elemen. Misalnya ada
dalam satu penduduk itu ada yang menyukai matematika, fisika, kemudian ada yang menyukai bahasa Indonesia. Populasi, jadi ini populasi, dia lebih besar big data. Sedangkan untuk sampel, kita ambil dari nih, dari berapa banyak populasi kita ambil sampel yang matematika. Sebab besar pemahaman kelas matematika di sebab besar pemahamannya, seperti itu. Sedangkan untuk sensus, dia diambil di sensus. Sedangkan sensus sendiri itu diambil secara kontinu. Jadi misal kayak sensus penduduk, dia diambil tiap tahun. Seperti itu. Kalau sampling, kita ambil sampel dari dalam satu tahun ada berapa jumlah ibu hamil. Seperti itu. Nah, alat pengumpulan data sendiri dia ada 3. Wawancara, kuesioner, observasi langsung. Kalau kuesioner kita bisa paham ya. Kuesioner ini secara langsung, manual, atau kita pakai Google Form. Nah, apa sih bedanya antara wawancara sama observasi langsung? Ya kalau wawancara itu 2 arah. Sedangkan observasi langsung itu 1 arah. Kita pengambil datanya di 1 arah, kalau ini 2 arah. Nah, data menurut objek pencatatannya. Time series itu dari tahun 93 sampai 2005 jumlah penjualan sekian. Sedangkan untuk cross section ini per wilayah. Jumlah penjualan unit di Surabaya 200. Jumlah penjualan per unit di Malang 150. Di Jakarta 600. Kalau data panel dia keseluruhan. Dia tidak begini. Yang tadi saya jelaskan misalnya penjualan lokasi SBY Malang, ini lokasi. Penjualannya sekian, penjualannya sekian, penjualan sekian di Surabaya di tahun sekian. Nah, jumlah keseluruhan ini disebut dengan data panel. Nah, dalam penyajian data sendiri, secara statistik, kita harus dapat menampilkannya secara semenarik mungkin. Dapat berupa grafik atau gambar. Contoh, ini adalah penyajian data ya. Dia tampilannya ini kurang enak. Bacanya juga sekali lihat ini kita masih harus berpikir seperti itu. Tapi jika kita sudah menyajikan dalam bentuk misal grafik, oh ternyata gini ya. Nah, berarti untuk di hari pertama, ya, itu penjualannya sekian. Oh, ini udah bisa kelihatan langsung nih mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Tapi kalau kayak gini kita masih harus berpikir mana nih yang rendah, mana nih yang rendah, mana nih yang tinggi, seperti itu. Begitu pula kalau dalam bentuk gambar. Ini lebih praktis. Oh, udah kelihatan nih. Ini lebih suka matematika nih. Ini lebih suka statistik nih. Ini lebih suka ke fisika nih. Mana satunya lagi tadi? Nah, ini yang lebih suka akuntansi nih. Oke, baik. Nah, ini soal tugas. Ya, tugas dikumpulkan minggu depan.
tugas individu. Tidak boleh nyontek. Oke? Kalau gitu, cukup sekian materi kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.